Udah? Kita ketemu lagi di BTS Behind the Song. Kita lupa menyebut ARMY beberapa episode. Oh iya. Menyapa para ARMY aransemen musik Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun ada yang di luar negeri. Karena banyak sekali yang ada di luar negeri juga. Betul. Kita juga lupa ngucapin selamat menjalani ibadah puasa. Kan tayang bulan Ramadan. Ini? Iya dong. Oh ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf nih kalau BTS banyak kesalahan okay. dalam ngebahas lirik lagu atau mungkin ada yang tersinggung. Kita nggak tahu. Harus hati-hati, kita tidak menyinggung. Iya, kadang-kadang kita kalau bercanda suka serius. Iya. Tapi seperti biasa, udah mulai dari episode kemarin. Kalau ngebuka, kita akan pakai lagu song. Yang kemarin lupa. Ya nggak apa-apa lo ini aja. Okay. Cuman mau kasih tahu bahwa lo bisa juga bikin lirik gitu. Mau tentang apa? Sekarang bebas deh. Ininya apa temanya? Tentang rasa optimis. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke. Nikmati kopi yang di tanganmu, hilangkan gelisah yang di pikiranmu, lupakanlah masalah-masalah lalu, langkah bersama menuju yang itu. Yuk semangat, yuk semangat, yuk semangat. Jangan lupakan dirimu bisa, jangan menyerah. Optimis itu memang kadang kita menjalani sesuatu tuh harus percaya diri dulu, Cing. Iya kan? Kalau kita nggak percaya diri, siapa lagi yang percaya sama kita sendiri? Kita harus bangga dan percaya diri terhadap apa yang kita punya, itu yang paling penting. Apapun yang kita lakukan juga harus percaya. Kita harus percaya selama yang kita lakukan itu baik. Nah, katanya juga ada yang bilang afirmasi itu penting, Cing. Iya. Kita memberikan afirmasi ke pikiran kita. Kita bisa, kita kaya, kita mampu, kita bahagia tuh bener terwujud gak kalau kayak begitu ya? Iya, kan ada yang disebut dengan law of attraction. Apa yang kita inginkan, semesta akan menjawab sesuai apa yang kita inginkan. Sama kayak Yuk tuh di rumah nulis tuh kemauan-kemauan di tembok. Iya. Pengen kaya, pengen mobil, pengen punya rumah, tembok. Udah banyak, alhamdulillah sekarang terpenuhi. Nyampah di rumah. Tapi gue sih pernah loh, ini yang sering gue ceritain sih kalau yang ini. Masalah waktu gue belum punya mobil. Itu gimana? Gue main ke showroom dan bengkel-bengkel yang showroom mobil second, showroom mobil baru gitu. Jadi gue main ke situ, gue lihat mobil yang gue pengenin. Itu belum ada tuh duit itu buat beli. Belum ada. Sama sekali belum kekumpul lah istilahnya. Belum kekumpul. Ada satu mobil yang gue pengen banget gitu. Itu jadi gue pengen mobil yang terus sampai gue lihat duduk di ruang tunggunya kan suka ada tuh. Ada majalah, ada artikel-artikel itu sampai ada artikel mobil yang gue pengenin di majalah itu. Di majalah itu. Akhirnya gue robek itu gambar mobil itu di majalahnya. Gue tempel di dinding langit. Langit. Jadi setiap gue mau tidur, setiap gue bangun tidur, gue ngeliat itu. Cuma 6 bulan doang gue akhirnya berhasil. Punya mobil itu? Langganan majalah. Iya bagus juga sih, maksudnya ada langkah positif ya. Iya. Kenapa? Blackpink, lagu Blackpink. Lagu Blackpink ya? Iya, lagu Blackpink nih. Iya. Harusnya gue tempel mobil itu di situ. Ketiban, Cing. Majalahnya jadi kebeli. Otomotif, ada tuh majalah otomotif. Aduh, ya. MBS udah nggak ada sekarang ya? Music book selection. Udah nggak ada, karena sekarang udah kalah sama ini. Udah digital semua ya? Lebih cepat dilihat di internet, baik lirik maupun chord lagu, terus tutorial juga udah ada di YouTube.
Perkembangan zaman intro apa ya, perkembangan zaman ini. Perkembangan zaman itu membunuh beberapa hal yang biasa, yang keberadaannya itu kita anggap tak tergantikan tadinya. Kayak MBS deh. Iya. MBS itu atau buku-buku lirik dan chord itu menjawab banget sama orang-orang yang nggak bisa nyari chord. Terus sering nongkrong gitu. Ini kayaknya udahlah. Ini berguna banget sampai dia langganan segala macam. Kalau ojek online offline? Apa? Pengaruh gak perubahan digital? Pengaruh banget. Yeah? Iya, pengaruh banget. Gitu. Tapi ada beberapa pengojek yang nggak mau dia. Maksudnya? Nggak mau jadi online. Karena dia mungkin gaptek juga, Cing. Betul. Jadi nggak mau ngikutin zaman gitu. Lama-lama kan kegusur juga loh. Iya. Maksudnya sampai satu saat orang akan juga datang ke ojek pangkalannya, jalan ke sananya udah males. Gitu. Mending dari rumah. Iya. Gitu. Sekarang kan kalau ojek pangkalan kan datang dulu, harus ada effortnya dulu, gitu. Atau yang di pangkalan terus mau ke dalam, dia pasti naik angkot, berhenti di situ terus di pangkalan. Kan angkot aja lama-lama habis. Iya. Bis udah nggak ada tuh. Iya. Dulu banyak bis lewat, sekarang udah nggak ada. Kayak angkot berapa terakhir gue lihat itu? 12. Di jam-jam rame itu nggak angkot yang kecil-kecil itu? 34. Iya, yang kayak gitu-gitu deh. 01. Di jam rame itu penumpangnya cuma 2. Iya. Kalah sama Jaklingko udah. Gitu. Ya, tapi kita nggak lagi ngomongin BTS ini. Behind the Song kita akan membongkar dan mengorek-ngorek apa arti lirik lagu. Ini salah satu grup apa namanya? Qasidah ya, bukan ya? Gambus. Yaitu El Corona. Iya, mungkin ini ya. Nah, ya kan satu pikiran nih kita nih. Ini terbentuk pada zaman virus L. Coronanya dong kita ambil. L mah anaknya Puri. Bunda L. Kayaknya berarti 3 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun terakhir ya. Ikan dalam kolam. Dalam kolam. Iya. Ya salam. Ciri khasnya dia tuh itu tuh. Iya. Dan ciri khasnya dia pantun nih. Ya. Bila ingin melihat ikan dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Jadi baru kelihatan tuh ikan itu, istilahnya. Gimana deh? Lupa gue. Melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Gak usah deh, mending gak usah nyanyiin ya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda darah lincah. Jadi tekniknya beda nih, gak deketin cewek yang pendiam sama yang begajulan. Iya. Ini yang kita mau bahas, yang ngeliat ikan dalam kolamnya apa ya? Isinya dong. Oh isinya. Ya. Ini hanya sampirannya ya. Kita ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Tapi bener. Iya bener kan? Kalau lo mau ngelihat sesuatu yang ada di dalam air, lo tenangin dulu airnya. Baru tuh kelihatan. Baru kelihatan bener-bener. Karena kalau ada riak-riaknya dikit, itu akan berbeda, gitu dong. Itu reak. Riak tuh goyang-goyangan air. Iya. Apa namanya? Getaran air. Bias lagi. Getaran air. Bias sinar. Getaran air. Gelombang. Ya. Gelombang kecil tapi jadi ada riak-riaknya gitu. Oh, yang tadinya ikannya cuma satu, karena ada gelombang jadi kelihatannya ada 2. Atau bentuknya juga jadi meleak-meliuk gitu. Lo nggak akan sempurna ngelihatnya. Benar kata dia, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Ini kayaknya pesan juga nih di awal nih. Pesan. Tidak sembarang sampiran. Sampirannya sendiri udah mempunyai isi. Udah punya makna. Keren loh ikan. Bukan. Corona. Lo keren. Ya. Jadi dia tidak hanya memikirkan isinya, karena kan kita pantun mikirin isinya doang. Iya, atasnya ya jalan-jalan ke pasar minggu gitu. Nah, gitu kan doang, udah. Kayak misalnya kalau mau ngomong, lo jangan sok keren, pasti jalan-jalan ke Pondok Aren nih. Oh, jangan sok keren gitu. Iya. Ya kan? Padahal nggak ada maknanya, ngapain jalan-jalan Pondok Aren? Iya. Kan bisa ke tempat lain. Betul. Iya kan? Iya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama. Menggoda darah lincah. Iya. Ketika kita ngelihat cewek yang introvert ya, bisa dibilang ya, introvert pendiam, ya. Pendekatannya itu beda tuh, nggak harus yang datang ke rumahnya, mungkin gitu tekniknya ya, beda ya. Malah datang ke rumah temennya. Iya, salah. Harusnya datang ke rumahnya dia dong. Iya. Maksudnya gimana nih? Kalau menurut gue apa? Gadis pendiam sama Ini ada yang begajulan, ada yang diam aja dia di WhatsApp mungkin
nggak bales, yang cuek lah. Masuk itu kategorinya. Gadis nggak mau itu mah bukan gadis pendiam, gadis nggak mau. Menurut gue kalau gadis pendiam sama darah lincah, pendekatannya tuh dari bentuk apanya? Perbedaannya apa? karena mungkin aja orang darah yang pendiam tapi senang sama cowok yang bad boy ada. Bisa. Ya terus ada Tapi kan dia nggak tahu, dia baru pendekatan. Makanya dia ngasih taunya gitu, bila mau tertuju pada gadis pendiam, untuk melangkah ke langkah pertama nih, nah mungkin dia bilang gitu, caranya tuh beda sama menggoda darah lincah. Darah lincah, jangan gara-gara dia lincah, wah juga gua harus Lincah juga. energik gitu. Kan belum tentu juga. Siapa tahu si darah lincah ini senang sama cowok yang pendiam. Iya kan? Kan belum dijelasin. Iya. Ya, ini kan cuma spekulasi kita doang ya. Iya. Hey, say, ya salam. Pasti diisi sama itu tuh. Oke. Jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Nah lagi di mana dia? Nggak tahu, di ruang tunggu mungkin, atau mungkin di perpustakaan. Ya nggak boleh dong. Kan harus tenang, duduk. Iya maksudnya jangan diganggu, perpustakaan jangan diganggu. Kan ada nih orang berisik di perpustakaan nih, terus orangnya di belakangnya berisik, ditegur sama dia, oi di perpustakaan berisik, gua nggak bisa baca nih, gitu. Ya lo nggak bisa baca, ngapain ke perpustakaan? Iya, percuma mau berisik mau enggak, orang lo nggak bisa baca. Ngapain lo belajar dulu lo, gitu. Oke, ini nggak tahu nih kita gimana nih, duduk dengan tenangnya, apakah benar-benar dia ada cewek, terus mau duduk? Oh bukan gini, dia kan bilang di awal, nih, bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya nggak sama. Kita jangan ke darah lincah nih. Okay. Berarti pendekatan dia sekarang lagi ke gadis pendiam. Oke, betul, ya kan? betul, ya. Jangan dulu, jangan diganggu nih. Udah biarin aja diem dulu nih, duduk nih, ya kan? Duduk dengan tenang. Biarkan saja, biar duduk dengan tenang, diemin. Jadi kayaknya dia ngeliatin dari jauh nih, Cing. Diemin dulu nih, kita lihat nih cewek, bener gak cewek? Gitu kan? Bener gak cewek? Iya kan? Bener gak? Ada yang bukan orang, ya kan? Iya. Nah, di sini dia bilang lagi nih, senyum-senyum dulu aja, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Ini udah pasti sama cewek pendiam ya? Iya dong. Kan di sini kan gitu, bila mata tertuju. Nah, mata kita udah tertuju nih pada gadis pendiam nih. Iya. Cara lo jangan sama kalau kita deketin cewek lincah. Iya. Kan kita kadang ngeliatin cewek kita senyum-senyum kan. Kalau dibales kan asik kan nih gitu. Nah, ya kan? Asip sih. Cuman uam kan dia gitu kan. Iya. Kalau dia agak senyum aja tuh kita udah ada sebuah kode yang terbuka. Kayaknya udah ada respon. Maksudnya ada respon positif. Kalau kita senyum dan matanya gitu kan. Gitu ya. Ini jijik banget ya. Kalau di gini nih kayak udah pasti cewek dia justru yang kalau kita dekatin nih, oke. Kita bikin tenang dulu, biarin dia duduk. Kita lihat dari jauh nih. Udah liatin dia udah saling pandang, terus gitu. Ya, yang gitu siapa? Ceweknya? Oh, cowoknya. Pasti nggak jadi tuh ceweknya. Iya, udah males duluan. Malah mata genit. Apa hidung busuk. Aduh sakit punggung gue. Punggung gue sakit banget kalau ketawa. Aduh. Pijit apa urut? Urut lah, bukan pijit lah. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya udah nih, nah, say ya salam gitu kan tadi kan. Ya. Udah gitu doang. Udah ulang-ulang. Lah. Udah. Ya, iyalah kita udah. Ya begitu doang. Apa nggak ada maksud tujuan ini ya? Tujuannya sederhana aja. Nggak ada ininya kesimpulannya. Iya, artinya dia memang menjual melodi nih, penjual nada ini. Tapi di sini juga pantunnya di awal doang, Cing. Ini cuma ini doang pantunnya. Bila ingin melihat ikan di kolam, tenanglah dulu, airnya sebening kaca. Iya. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, itu doang udah. Iya. Kesininya dia cuman jangan dulu, janganlah diganggu, biarkan saja, biar duduk dengan tenang. Senyum-senyum dulu, senyum dari jauh. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Jadi dia nggak ada langkah selanjutnya nih. Iya. Si cowoknya suruh nungguin nih pasti nih. Orang ngomong apa nih ya? Ya hatinya mau udah kan. Kalau dia senyum, tandanya hatinya mau. Udah nih, dia udah tahu nih hatinya mau. Terus ngapain lagi tuh? Iya. Sering banget lagu yang begini nih. Orang tuh pasti cuman ngikutin doang nadanya, set nyanyi lagi enak nih lagunya. Iya. Tapi maknanya belum tentu sampai. Itulah fungsinya BTS itu. Nggak cuman sekedar kita ngobrol-ngobrol doang.
ada sesuatu yang tanpa sadar mungkin dia ikut nyanyi tapi nggak tahu maknanya. Iya, itu kayak lo tuh kayak gampang gampang diseret-seret arus. Bener. Kayak begitu, nggak orang dengerin kritis. ini pengen juga dengerin ini. Orang lo ngikut aja. Iya. Tanpa lo tahu dalamnya itu apa. Kayak gini dalamnya apa? Iya. Tadinya awalnya Euk pikir ini adalah full pantun ini lagu. Maksudnya kesini-sininya tuh ada pantun-pantun yang ada isinya gitu loh. Ternyata nggak ada penyelesaiannya. Gimana begini kita udah terlanjur ngebahas ya kan? Yang macam-macam. Dia ringkas sih. memang. Secara seutuh, baik lirik maupun lagu dia menjual sebuah musik yang ringkas. Coba kita lihat nih ya berapa menit ya lagunya ya. Ya. Ikan dalam kolam. Ada koploknya lagi. Ikan dalam kolam itu ada yang nyanyiin cover 5 menit. Rata-rata 5 menit, Cing. 4 menit. 5 menit. Atau Sekitar 4 sampai 5. Ya udah berapa menit kita? 16. Mau kita bahas lagu yang lain? Gak usah, udah nyanyi aja. Lu nyanyi. Nih, nyanyi apa? Lagu ini. Coba lo ciptakan lagu tentang Apa? cara ngerayu cewek sesuai tema ini aja. Oh. Sesuai tema ini. Ini kita lanjutin, istilahnya ngelanjutin. Iya, tapi dengan ada yang beda. Iya. Oke. Anjir, emang dewa banget nih doi ini. Lihat matanya, lihat bibirnya, ketika dia senyum, apakah itu sebuah tanda? Lihat pikirannya, lihat lesung pipitnya, mungkinkah pertanda itu ke arah dirinya? Jangan-jangan kau ganggu dengan sebuah kata yang belum ada isinya itu. Aduh, sakit ini gua. Punggung gua sakit apa ya kalau ketawa punggung sakit ya? Itu ketarik tulang ekor. Ada tulang ekor. Hah? Di belakang kan? Sini. Iya itu. Tulang ekor. Bunyi-bunyiin tulang yang begitu, Cing. Dikeretek-keretek ya? Chiropractor ya? Banyak kan sekarang tuh yang begitu-gitu tuh. Iya, waduh, siapa ya waktu itu nawarin gue di IG ya, lupa. Tapi Laham, Nayamul. Ada yang bilang dia mau datang ke sini. Dia bersertifikat juga, iya, bersertifikat. Nah, itu lumayan. Dia mau datang ke sini. Lupa gue. Kalau yang nonton ya si chiropractornya. Dia mau datang ke sini. Lumayan ya. Iya. Malah Oke lah kalau begitulah. Iya deh, ntar kita bahas lagu yang lain. Dewa juga masih ada di playlist kita, masih banyak banget itu. Masih banyak Dewa. Blackpink juga nanti kita bahas. Slipknot juga gak ada, liriknya susah sih ya. Maksudnya kalau mau dihubung-hubungin sama konser besok kan tuh ada tuh. Udah lewat. Hammer Sonic. Sukses terus ya buat para ARMY. Jangan putus asa. Mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Tidak ada godaan. Amin. Ya. Amin. Pahalanya juga berlimpah. Amin. Sampai Lebaran juga dosa-dosanya diampunkan. Amin. Apalagi yang udah nonton acara ini. Mantap. Ya. Iya. Karena puasa itu enak diisi dengan hal-hal yang positif kan. Besok syuting besok nih kita coba lagu religi. Oh iya betul. Kita coba lagu religi ya. Iya. Kita bahas apa maksud dan tujuan dari lagu ini. Dan sejauh sereligi mana itu lagu ya. Oke. Oke. Sampai ketemu lagi nanti di BTS Behind the Song.